Hai Sobat RRI, saya Dwi. Saat ini saya berada di Cafe and Barbershop ya. Tepatnya ada di Jalan Cokonuri, Makassar. Dan saya berada di Teko and Rock Barbershop bersama dengan ownernya. Di sini sudah ada Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal. Halo. Kita mau ngobrol banyak nih ya Sobat RRI terkait dengan bagaimana sih awal mula sampai Kak Iqbal ini sukses membawa Cafe and Barbershopnya ini sudah cabang keberapa Kak Iqbal? Ini cabang keempat kita. Sudah cabang keempat? Cabang keempat, betul. Nah, kita mau tahu nih bagaimana proses perjalanan suka dukanya ya untuk membuat usaha ini. Tapi kita mau tahu dulu nih Kak Iqbal. Iya. Kan namanya Teko and Rock. Ini ada dua. Betul. Dua kata, satu Indonesia atau Inggris. Betul. Ini gimana nih awal mula sampai memilih nama ini sebagai usaha? Kalau untuk kami memilih nama Teko itu karena walaupun kita punya mesin apa, tapi untuk proses pembuatannya itu kita masih menggunakan Teko tradisional. Sampai sekarang? Sampai sekarang, iya. Tapi dia untuk khusus di kopi tradisionalnya. Makanya kita ambil nama Teko. Dan kalau untuk barber sebenarnya kenapa saya pakai namanya Rock Barber itu, saya memilih ya mungkin karena saya lebih suka musik-musik keras. Kebetulan ya. Jadi ada influence cukur tapi dari musik gitu. Betul. Ya? Oke. Jadi kemarin di cabang-cabang kita itu beberapa, dia penuh poster band, betul-betul musik-musik. Jadi musik yang kita putar itu ya musik-musik keras, musik rock. Oh, jadi orang sambil cukur rambut, dengar musik, betul. Rock gitu ya. Itu konsepnya kita. Sampai sekarang gitu ya. Betul. Yang dibawa. Tapi kalau mau tahu juga dulu nih, dari awal namanya Teko karena sampai sekarang juga masih dibawa. Ini mulai usahanya apakah memang langsung dua nih Kak Iqbal? Langsung coffee shopnya dan barbershopnya atau beda? Beda. Awalnya apa? Kalau yang pertama ini kita main di barbershop dulu pertama. Barbershop. Dia pertama. di tahun 2019, kurang lebih di akhir tahun lah 2019. Oh, sebelum Covid? Iya, sebelum Covid. Jadi kita buka pertama kali itu cabang di Jalan Petarani. Terus kita punya cabang sekarang ada total 4. 4 juga? Iya. Jadi cabang yang pertama itu di Petarani, terus yang kedua di Jalan Bajigao, yang ketiga di Mongin Sidi, yang keempat ini yang di Cokonuri nih. Oke. Sebenarnya ada satu kita punya di luar Sulawesi. Oh, jadi sudah merambah keluar juga ya? Iya, ada satu, tapi dia hitungannya bermitra dengan kita. Oke, jadi kayak franchise gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, tapi ini kalau yang barbershopnya ini apakah setelah buka langsung buka juga cafe-nya? Atau di semua cabang dua nih? Ada 2 usaha juga nih? Enggak, kalau yang di sini baru digabung. Oh. Kalau yang lain cuma barber. Oh, jadi ini barber cabang keempat, tapi coffee shop pertama? Iya, pertama kali nih. Oh, nah ini menarik nih. Kenapa sampai sudah sukses di barber, mau merambah ke coffee nih Kak Iqbal? Karena apa ya, kalau saya lihat untuk peluang bisnis coffee shop itu sangat lumayan menguntungkan lah bagi saya. Apalagi kan mahasiswa semuanya butuh tempat working space Betul. Terus untuk bapak-bapak mungkin yang mau adakan meeting room Jadi kebetulan kita itu di Teko, fasilitas yang kita sediakan itu ada meeting room juga. Oke, jadi tertutup gitu? Iya, tertutup, betul. Jadi memang khusus untuk meeting room. Terus kita juga punya di Teko itu kita punya musik entertain. Jadi setiap musik yang main di sini setiap hari Jumat dan Sabtu. Itu ngerok juga nggak? Enggak. Kirain gara-gara ini inspirasi musik lu. Oh, jadi kalau yang untuk Tekonya musiknya musik. Iya. Akustikan, pop gitu ya. Betul. Ala band-band cafe biasa pada umumnya. Betul. Tapi kalau untuk barbernya masih mutar musik rocknya juga? Sampai sekarang ya, tapi mungkin nggak sekeras seperti dulu lah. Karena udah banyak yang dateng. Ibu-ibu ibu-ibu yang bawa anak, terus dia bilang lagu apa ini? Kalau bisa dikecilin, jadi ya kita ikutilah permintaan customer. Oke, baik. Nah, ini menarik nih Kak, karena kan 4 cabang barbershop di Makassar semuanya ya, betul. 1 di luar Sulawesi. Nah, awal mula tadi kan kalau Teko karena sudah sukses di barber, menarik ini kalau Teko kan karena banyak butuh workspace dan segala macam. Kalau barber sendiri, Kak Iqbal mau buka barber itu karena apa? Saya lihat kalau kenapa saya memutuskan untuk usaha barber itu, saya lihat usaha ini nggak akan mati karena kita bergerak di bidang jasa.
bahkan sekelas tukang cukur pun mereka wajib datang ke tempat cukur. Iya. Makanya saya berpikir mungkin kalau untuk jangka panjang usaha yang lebih bagus itu mungkin kita main di jasa, ya salah satunya ini barbershop. Makanya saya memutuskan buka di tahun 2019. Iya. Tapi ini yang lucunya bagi saya, walaupun saya sudah jalan sekitar 5 tahun lebih, tapi saya nggak tahu nyukur sama sekali. Waduh. Sampai sekarang. Iya. Ownernya nggak tahu nyukur. Iya, nggak tahu nyukur. Tapi ini loh Kak, kalau misalnya barbershop kan itu istilahnya kalau dulu ya di tahun 2019 mungkin masih kesannya elit itu. Masuk barbershop pasti harganya cukup tinggi. Pricey. Nah kalau untuk ukuran barbershopnya Kak Iqbal sendiri itu seperti apa? Kalau harga di tempat kami itu sebenarnya berbeda-beda. Dia tergantung dari fasilitas dan treatment apa yang kita berikan ke customer. Jadi kalau di harga cukur rata-rata di tempat kami itu sekitar 30 paling mahal dia di 35. Wah itu ya cuma beda 5.000 Kak, kirain 30 paling murah paling mahalnya 90.000. Enggak cuma beda 5.000 gitu ya. Tapi kan agak susah juga tuh Kak kalau barbershop, dan sekarang kan banyak tuh tukang cukur ala kita nggak sebut ya. Nah itu yang membuat daya tarik dari barbershopnya Kak Iqbal sendiri tuh apa? Kalau selain musiknya tadi, mungkin fasilitas dan harga ya. Karena walaupun kita harganya murah, tapi fasilitas yang kita berikan ya saya rasa sudah lumayan cukup lah, memadai. Karena fasilitas yang kita sediakan itu ada AC, terus ada kursi keramas, terus selesai mereka habis dipotong, mereka dapat pomade. Jadi istilahnya dengan harga 30-35.000 itu sudah hampir sama yang 90.000-an, kurang lebih segitu. Ya. Itu target pasarnya emang awalnya siapa? Memang anak-anak kuliah kah, anak SMA, anak SD atau apa tuh? Kalau kita buka itu sebenarnya kita lihat di area, kita mainnya di area mana? Maksudnya di sini. Yang cabang pertama deh dulu, itu di mana? Dekatnya? Jadi Jalan Petarani. Nah, kebetulan di situ areanya area padat penduduk. Nah, jadi makanya kita nggak bisa lah main di atas 50.000. Oke. Harga pertama yang saya buka bahkan di situ cuma 20.000 pertama 2019 itu. Lebih murah dari yang dulu tradisional gitu ya. Tapi fasilitasnya belum selengkap sekarang. Kita pelan-pelan lah juga dari bawah. Yang kedua. Yang kedua ini lokasinya? Di Jalan Bajigao. Itu dekat apa? Kalau yang di Bajigao kita main fokusnya di area sekolah kebetulan. Jadi yang di cabang Bajigao ini kita kerjasama dengan sekolah SMA 2 setiap bulan. Jadi semua siswa yang ada di SMA 2, mereka datang cukur ke tempat kita. Tapi harganya mungkin lebih murah lah. Untuk per siswa kita kenakan cuma 20.000 kurang lebih. Oh, dengan fasilitas yang kan nggak banyak model juga kalau siswa. Iya, betul. Dia cuma satu model. 321. Iya, betul. Kalau SMA 2 ini modelnya cuma satu-satu sebenarnya. Oh, satu-satu. Malah lebih ala-ala kayak untuk ini ya. Kalau yang ketiga? Yang ketiga ini dia di Jalan Monginsidi. Lokasinya lebih dekat kemana tuh targetnya di sana memang? Kita main di area padat penduduk, tapi dia masuk ke poros utama lah. Jadi agak pricey mungkin sedikit. Dia sekali nyukur itu harga 35 di sana. Oh, mungkin melihat yang dekat-dekat situ juga. Iya, betul. Dia mau mencari sesuatu yang lebih tinggi gitu ya. Kalau yang di sini kan nanti bukanya? Di sini kita buka kebetulan untuk harga promo 25.000. Itu sampai berapa lama tuh promonya? Promonya mungkin kurang lebih sebulan lah. Oh, kirain sampai akhir tahun. Enggak. Sebulan. Jadi dengan harga 30 sampai 35.000 untuk barbershop. Kan banyak juga tuh Kak sekarang yang tadi Kak Iqbal bilang bahwa ini usaha nggak bisa mati karena akan dibutuhkan terus. Orang pasti akan potong rambut, apalagi cowok-cowok gitu ya. Seminggu, 2 minggu pasti rambutnya panjang lagi. Tapi kan banyak juga tuh yang menjamur Kak. Ini ada strateginya mungkin nih Kak Iqbal untuk mempertahankan sampai bisa buka 4 cabang nih Kak. Jadi kalau untuk cara strategi marketing kita itu salah satunya dengan customer yang datang ke tempat kita, kita kumpul database-nya sebenarnya. Wah, ini pakai database juga nih. Itu kayak gimana tuh pengumpulannya? Jadi kalau kita lihat customer ini selalu datang ke tempat kita, kita biasanya ambil nomor teleponnya. Oh. Jadi setiap ada promo-promo apa yang kita berikan, kita langsung hubungin mereka. Jadi mereka bisa tahu kan, misalkan kita adakan promo di bulan
Februari ini. Dia 5 kali cukur, free sekali. Oke. Iya, jadi mereka lebih tahu lah. Jadi nggak kemana-mana gitu ya. Iya. Wah, saya sudah punya kupon nih. Jadi kita bangun hubungan lebih dekat sama customer. Benar. Jadi database-nya melalui itu Datang Cukur, tapi di data juga nih, minta nomor teleponnya. Betul. Kemudian, nah itu lumayan juga tuh Kak, kupon kan 5 kali cukur 1 kali kan istilahnya free 1 kali gitu ya, 35.000 dengan treatment yang sama gitu. Betul. Oke, baik. Nah kalau yang di lokasi ini Kak, ini kan ada coffee shop-nya juga. Betul. Ini apakah memang target pasarnya, kan biasa kalau barber tuh ada yang nunggu nih. Betul. Apakah memang sengaja diarahkan ke sini gitu? Nah, bahkan lucunya kita ini yang di Jalan Cokonuri ini, cabang keempat kita nggak ada kursi tunggu di dalam. Kursinya di sini? Iya, kursinya di dalam. Jadi kalau mau nunggu ya silakan di sini. Iya kan, gak enak juga duduk-duduk kosong gitu ya kan. Ini pinter nih marketingnya nih. Nah, tapi kan kalau kita berbicara kembali nih, orang kan kalau coffee shop, kemudian barber shop, ini tren-tren sekarang ini banyak sekali menjamu. Di Kota Makassar banyak sekali warkop dan segala macamnya. Kalau yang akan ditawarkan nih dari teko kopi sendiri apa nih yang mungkin membedakan dari beberapa cabang-cabang di luar lain lah itu? Coffee shop yang lain ya. Coffee shop yang lainnya. Jadi kalau untuk minuman memang kita ini yang lebih diangkat sebenarnya di sini adalah kopinya, menu kopi. Jadi menu kopi yang kita pakai ini betul-betul premium. Dan contohnya nih yang saya minum ini kopi tradisional. Dia ini Robusta Arabica campurannya. Dia 50-50. Dan saya rasa setiap orang yang coba ini pasti merasa jauh-jauh beda lah dengan warkop-warkop yang ada di luar sana. Ada ramah lambung nggak? Ini kan banyak juga orang-orang yang betul. mau ngopi tapi takut asam lambung naik atau apa. Kalau yang di sini itu kopi-kopinya gimana? Sebenarnya kalau orang yang kena asam lambung dia bisa konsumsi kopi, tapi dia sebenarnya by request. By request, gitu. Biasanya menurut betul. Kak Iqbal apa tuh yang di request orang-orang? Kalau yang kopi ini paling yang lagi lakukan yang sekarang kopi aren lah. Aren. Tapi mereka rata-rata minta yang lebih soft kopinya. Oh, yang lebih creamy gitu. Lebih creamy, ya? Betul. Dibandingkan kopi ini tradisional. Karena sekarang banyak yang mau gaya-gaya tapi takut asam lambung. Betul. Iya. Nah, Kak, ini baru buka nanti nih. Ini yang baru. Target dalam waktu dekat untuk yang ini kan, kalau yang 3 cabang udah jalan alhamdulillah barbershopnya gitu ya. Ini kan memulai coffee shop dan barbershop disatukan. Pasti akan ada mungkin target harapan dalam waktu dekat, dalam waktu panjang itu apa nih yang diinginkan Kak Iqbal? Jadi target kita ke depannya ini harapannya kita itu saya beserta tim ya Kak. Untuk di Teko itu kita mau gandeng komunitas-komunitas lokal yang ada di Kota Makassar. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan mereka semuanya kita fasilitasi dan kita wadahi di sini. Oke, jadi memanggil kayak jadi tempat workshop aja di sini gitu ya? Jadi kita wadahi mereka memang tempat. Kalau ini Kak, ada nggak mungkin kan sudah ada tuh invasi keluar mau nambah lagi nggak di daerah? Ada daerah-daerah yang disasar nggak nih? Udah ada. Kira-kira mau kemana nih Kak? Paling jauh ini kita target ke Palu, tapi mungkin estimasi 1-2 tahun lah ke depan. Kita lihat dulu perkembangannya di sini bagaimana. Kalau udah jalan normal kita buka. Kenapa sampai memilih Palu Kak? Saya lihat di Palu masih kurang mungkin coffee shop di sana. Oke. Masih nggak semenjamur di Makassar. Iya, betul. Gitu, dan saya lihat pasarnya di sana besar sekali di sana. Banyak anak-anak mudanya, tempat-tempat nongkrongnya mungkin juga ya. Banyak, tapi kekurangannya mereka di sana saya lihat kurang jam operasionalnya cepat tutup mereka. Oh, di sana biasanya sampai jam berapa? 10, 9? Yang saya pelajari di sana dia jam 10 ada, jam 12 paling lama. Oke, tapi kalau yang ini nanti bukanya jam berapa? Kita ini rencananya 24 jam. Wow. Iya, 24 jadi jam. Tersedia ya? Betul. Nah Kak, ini mungkin untuk teman-teman yang mau juga nih memulai usaha kayak Kak Iqbal, mau buka barbershop mungkin kecil-kecilan atau warung-warung kopi kecil-kecilan, apa nih mungkin yang bisa Kak Iqbal bagi untuk mereka, memotivasi mereka lah untuk. Jadi kalau untuk teman-teman yang
apa ya sekarang Gen Z ya? Gen Z sekarang, Gen Kak. Z, Gen Z. Benar. Gen Z mau mulai usaha. Sebenarnya kita memulai usaha itu bisa dari apa ya? Modal itu sebenarnya kita bisa mulai dari modal kecil dulu. Karena saya ingat sekali di tahun 2019 itu saya memulai buka barber itu ala kadarnya. Jadi betul-betul kita buka asal orang sudah bisa datang cukur ke tempat kita. Dan lucunya setiap siang itu Kak, orang yang datang ke tempat kita itu pasti keringatan karena nggak punya plafon, masih langsung seng loh. Oh. Iya. Nggak usah semprot-semprot alami gitu. Iya. Iya kan kalau barber itu Betul ada ya semprotannya betul. Ya, udah nggak perlu tuh Kak. Jadi kita bisa pakai konsep tumbuh lah kurang lebih. Iya. Jadi bagaimana dari hal yang kecil kita mulai, kita bangun jadi semakin lebih besar. Itu jauh lebih bagus sebenarnya. Baik, jadi jangan takut memulai, jangan mau buka usaha maunya langsung modal langsung gede betul. gitu Nggak ya. mesti. Nggak mesti, bisa dari modal kecil, Betul. perlahan. Udah 4 cabang gitu. Iya, betul. Alhamdulillah. Terima kasih nih Kak Iqbal sudah berbagi motivasi juga buat teman-teman, sukses lancar usahanya. Kita tunggu juga beberapa mungkin gebrakan-gebrakan baru setelah coffee shop, ada apa lagi gitu ya. Barber, coffee, mungkin nanti ada apa gitu bisnis lain yang bisa dibuka. Sebelum saya tutup, saya ada kata-kata untuk teman-teman yang mau mulai usaha. Silahkan bermimpi, tiada yang tidak mungkin. Mimpi itu gratis, silahkan ambil yang paling mahal. Wah, mantap. Silahkan ambil yang paling mahal. Mumpung gratis gitu Mumpung ya. gratis, betul. Baik, terima kasih Kak Iqbal. Dan Sobat RRI, kita bertemu di tempat-tempat lainnya dengan motivasi-motivasi inspirasi dari beberapa owner-owner usaha lainnya. Assalamualaikum, bye.